Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elaika Yunita, NIM 190512140117 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas terkait dengan WiFi with DHCP server. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DHCP server dan klien serta mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu, apa sih DHCP itu? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Nah, dengan demikian administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Selanjutnya yaitu cara kerja DHCP server. DHCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Nah, yang pertama yaitu DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server dengan melakukan broadcast mencari DHCP server. Dan yang kedua yaitu DHCP offer. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Nah, yang ketiga yaitu DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang keempat yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya. Nah, selanjutnya metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan rank secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam rank IP address yang ditentukan. Yang kedua yaitu konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktikum yaitu mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam praktikum ini saya mensimulasikan DHCP server dan klien di atas jaringan wireless yang telah saya gunakan praktikum sebelumnya. Nah, yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Ini laptop dan smartphone. Nah, sebelum itu langkah percobaan yang pertama yaitu membuat skema jaringan. Ini saya sudah membuat skema jaringannya. Nah, langkah kedua yaitu setting IP server secara statik dengan IP 192.168.1.253/25. Setting pada DHCP servernya static IP address-nya 192.168.1.253. Nah, ini karena /25 jadi
255, 255, 255, 128. Nah, ini on. Setelah itu, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi. Ini pada service DHCP. Ini gateway-nya 192.168.1.254. 192.168.1.254 dan DNS servernya 333333.1. Nah, ini pastikan di on kan. Nah, ini start IP address-nya dibuat 192.168.1. Ini dimulai dari 151. Nah, ini tetap 255, 255, 255, 128. Lalu ini maksimumnya dibuat 50. Nah, setelah itu save. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita cek pada laptop, desktop, IP configuration. Nah, ini dari static diubah ke DHCP. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini munculnya seperti ini. Jadi ini sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, setelah itu aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita cek juga pada smartphone. Nah, ini static diubah ke DHCP. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah. Jadi smartphone-nya juga sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, ini smartphone-nya mendapatkan IP 192.168.1.154. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.